Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk anugerah nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Pada pagi hari ini kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami pengetahuan dan membimbing kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini terambil dalam kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah miskin tapi kaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk menjadi kaya. Namun kekayaan yang diajarkan Rasul Paulus bukan dengan jalan menumpuk harta. Kekayaan yang harus dikejar oleh orang percaya adalah dengan menjadi kaya dalam segala sesuatu. Kaya seringkali hanya dipakai sebagai mempunyai banyak harta. Ternyata menurut pengajaran Rasul Paulus, kaya itu ada banyak jenisnya. Ada kaya dalam arti secara materi, ada juga kaya iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, kasih, dan lain-lain. Walaupun seseorang mempunyai harta yang banyak, jika dia tidak memiliki kasih yang berlimpah, juga pengetahuan yang luas maupun iman yang besar, dia belum kaya dalam segala sesuatu. Sayangnya banyak orang yang hanya kaya secara materi tetapi sudah merasa memiliki segala sesuatu sehingga menjadi sombong sekali. Sebaliknya ada orang yang kaya dalam banyak segi, tetapi karena memiliki harta yang sedikit lalu menjadi minder. Padahal orang tersebut kaya akan kasih, pelayanan yang tulus, perkataan yang jujur, dan buah roh dalam hidupnya. Orang yang demikian harus kita beri semangat agar tidak berkecil hati. Kekayaan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak tergantung kepada harta benda. Karena itu tidak perlu menunggu memiliki banyak harta untuk dapat menjadi kaya di dalam Tuhan. Tidak perlu menunggu berkelimpahan harta untuk dapat melakukan kasih. Sebab mengasihi sesama hanya memerlukan kemurahan hati, bukan kelimpahan materi. Kalimat kamu kaya dalam segala sesuatu. Kata kaya diterjemahkan dari kata Yunani yang berarti memiliki lebih dari cukup, atau berada dalam kelimpahan, atau kaya luar biasa. Kata ini diterjemahkan menjadi melimpah-limpah. Sebagaimana jemaat-jemaat di Makedonia telah melimpah-limpah, demikian pula jemaat-jemaat di Korintus sekarang sedang melimpah-limpah dalam segala sesuatu. Kita juga dapat mengatakan seperti kamu berkelimpahan dalam segala sesuatu atau kalian unggul dalam segala hal. Pertanyaannya kita sekarang adalah, apakah kekayaan yang dimaksud Rasul Paulus dalam nats hari ini? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kekayaan iman. Kata ini diartikan seperti iman yang menyelamatkan atau iman yang menghasilkan mukjizat-mukjizat. Dalam perkataan ini berarti kemampuan untuk berbicara dengan fasih. Beberapa terjemahan menerjemahkan seperti kelancaran berbicara. Cara lain untuk menerjemahkannya adalah dalam hal menyatakan pendapat atau dalam percakapan. Yang kedua,
Kaya dalam pengetahuan, ini berarti pengetahuan tentang hal-hal yang rohani. Dalam 1 Korintus, Rasul Paulus sering kali berbicara tentang pengetahuan. Yesus Kristus disebut sebagai sumber pengetahuan itu. Namun pengetahuan itu tidak kekal. Dan bila tanpa kasih, pengetahuan itu tidak berguna dan dapat menyebabkan kesombongan dan kehancuran orang lain. Lihat juga pemakaian istilah ini dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 6. Kemudian yang ketiga, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Kata-kata ini juga dapat diterjemahkan menjadi perhatian terhadap segala sesuatu dan kemauan yang sungguh-sungguh. Orang-orang Korintus sangat bersungguh-sungguh berusaha membangun jemaat Kristen. Rasul Paulus memuji mereka karena mereka bersungguh-sungguh dalam usaha mereka untuk membuktikan mereka tidak bersalah. Dan yang keempat, kaya dalam kasih terhadap sesama. Orang percaya harus berkelimpahan dalam kasih karunia terhadap sesamanya, berlimpah-limpah dalam memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin di Yerusalem, sama seperti mereka berlimpah-limpah dalam segala hal yang telah disebutkan di ayat yang sebelumnya. Pelayanan kasih diterjemahkan dari kata Yunani yang sering diterjemahkan menjadi kasih karunia. Dan di sini menunjuk kepada usaha mengumpulkan uang untuk jemaat di Yerusalem. Karena itu, mari kita meneladani sikap Rasul Paulus. Mari ikut melayani seperti jemaat di Makedonia. Demikian renungan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami bahwa anugerah-Mu itu cukup bagi kami, dan kami sungguh memiliki hidup yang kaya. Kami mau bermurah hati untuk memberkati dan membantu sesama kami, agar mereka juga dapat merasakan kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, yang memotivasi kami, menguatkan setiap kami. Kiranya kami dalam menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hidup sungguh-sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpin kami dalam menjalani hari ini dan buat berhasil segala sesuatu yang kami kerjakan. Dalam nama Yesus, amin. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.